netizen, kembali lagi bersama saya Aji Gautama Putrada dalam ini adalah mata kuliah organisasi dan arsitektur komputer, singkatannya adalah COA. Pertemuan kedua membahas I/O dan bus. Dalam video ketiga ini kita akan membahas programmed I/O vs interrupt driven I/O. Nah, kita sudah membahas bahwa ada 3 jenis teknik input dan output. Yang pertama adalah programmed I/O. Yang kedua adalah interrupt driven I/O. Yang ketiga adalah direct memory access. Kita mau membahas yang dua ini nih. Nah, ini mirip. Kalau misalnya DMA ini beda sendiri. Nah, kalau misalnya pertama membahas programmed I/O dan interrupt driven I/O, persamaannya apa? Persamaannya adalah dua-duanya adalah teknik input output yang diprogram. Nah, artinya apa? Ketika terjadi input, instruksi apa yang mau dijalankan di komputer kita. Contohnya gimana? Misalnya, kita mencet huruf A. Nah, apa yang mau terjadi di komputer kalau misalnya kita mencet huruf A? Kan biasanya adalah munculnya huruf A di layar, kan? Nah, berarti kalau misalnya di programmed I/O dan interrupt driven I/O, ketika kita mencet huruf A, pencet, nanti dia muncul, programnya adalah memunculkan huruf A. Nah, itu contoh. Nah, persamaannya apa antara programmed I/O dan interrupt driven I/O? Dua-duanya adalah program yang tertulis di CPU. Jadi seperti kita bikin program Hello World atau apapun, itu adalah program yang kita tulis di CPU untuk menjalankan apa yang terjadi ketika terjadi sebuah input. Nah, bedanya apa? Ya, bedanya seperti namanya. Kalau misalnya programmed I/O hanya diprogram saja, jadi munculnya ketika kondisi tersebut sesuai dengan apa yang kita program. Kalau misalnya interrupt driven I/O, kondisi tersebut akan terjadi saat tepat ketika kita melaksanakan perintah tersebut. Jadi ketika misalnya kita mencet A, maka jalankan program itu gitu. Kalau misalnya programmed, kalau misalnya kita pencet A, ya udah, kondisi itu akan disimpan di dalam CPU sampai kondisi itu dibaca oleh CPU pada memori, baru kondisi itu nanti diolah. Mungkin untuk ilustrasi lebih lanjut kita akan jelaskan kemudian. Nah, ini kita ada dua buah flowchart. Yang sebelah kiri adalah yang programmed I/O. Ini adalah flowchart programmed I/O. Ini adalah flowchart interrupt driven I/O. Nah, bedanya apa nih? Bedanya adalah di sini. Bedanya kalau misalnya programmed I/O, di sini adalah program untuk menjalankan perintah tersebut. Nah, misalnya tadi adalah kalau mencet huruf A, apa yang mau terjadi? Maka ketika itu berarti gimana kita tahu huruf A sudah dipencet apa enggak? Maka akan dikirimkan perintah kepada keyboard untuk membaca kondisi huruf A sudah dipencet atau belum. Nah, supaya untuk menjalankan perintah tersebut, maka sebelum perintah itu dijalankan, dia harus tahu huruf A-nya udah dipencet atau belum. Jadi sebelum sampai di sini dia akan memeriksa terus. Nih, diperiksa, sudah apa belum? Belum, maka dia kembali ke atas. Sudah apa belum? Belum, maka dia akan kembali ke atas. Sampai, sudah apa belum? Sudah, baru dia ke sini. Nah, bedanya apa dengan interrupt driven I/O? Kalau misalnya interrupt driven I/O, sama, dikirim perintah ke keyboard untuk memeriksa kondisi huruf A sudah dipencet apa belum. Tapi, ini nggak perlu dicek secara berkala. Jadi, ketika belum dipencet, ya udah, perintahnya sudah dikirim, dia melakukan program lain. Nah, misalnya membaca huruf A itu dibarengi dengan program untuk memutar musik gitu. Jadi ya udah, sambil nunggu huruf A dipencet, kita nyalain musik gitu. Nanti begitu huruf A sudah dipencet, maka akan terjadi interrupt. Nah, interrupt itu bahasa Indonesia apa? Interrupt itu artinya menyela. Jadi kalau kita lagi dengerin musik, musiknya disela dulu. Jadi di sini di stop musiknya. Nah, terus habis itu dia menjalankan program yang terjadi ketika membaca huruf A. Jadi bagusan mana nih antara programmed dan interrupt driven? Ya tentu saja bagusan interrupt driven, karena kalau misalnya programmed,
apa namanya, tidak ada, karena tidak bisa disela tadi main musiknya, ya udah kita nggak bisa sambil main musik, kita harus nungguin terus gitu kabar dari si keyboard. Nah, karena tidak apa keyboardnya tidak bisa menyela musik. Nah, kan di sini karena keyboardnya bisa menyela musik, kita bisa sambil dengan musik. Itu ada hanya ilustrasi yang menggambarkan perbedaan interactive dan programmed I/O. Ya, jadi itu adalah akhir dari video ketiga. Dalam video ini kita berhasil membahas perbedaan programmed I/O dan interactive I/O. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.